Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap orang dalam hidup ini pasti akan mengalami ujian dan cobaan, musibah dan ujian dalam kehidupannya. Tapi orang-orang yang bijak menyikapi ujian dan cobaan, dia pasti beranggapan bahwa ujian itu adalah sarana yang harus dia gunakan untuk mengokohkan keimanannya. Dan hendaklah dia juga yakin bahwa sungguhnya musibah yang menimpanya bukan hanya dia sendiri yang terkena musibah itu, tapi ada juga orang lain yang mengalami hal yang sama, atau bahkan mungkin berat dari dirinya. Oleh sebab itulah, pemirsa rahimakumullah, agar seseorang tidak larut dalam kesedihan yang panjang, maka diperlukan persepsi dan resep yang manjur agar bisa meringankan perasaan sedih dan gundah dalam dirinya tatkala ujian itu menimpa. Dalam buku La Tahzan Wabtasim bil Haya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri, beliau memberikan 15 resep bagaimana seseorang bisa meringankan atau menghilangkan rasa kesedihan itu dalam dirinya. Yang pertama adalah ayya'lama anal qadar qad sabaqa bidzalik. Hendaklah dia tahu bahwa itu adalah takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mentakdirkan itu karena dia tahu apa yang harus dilakukan pada hambanya, dan dia tahu apa akibat dari ibtila, dari ujian yang dialami oleh sang hamba itu, dan itu pasti untuk kebaikan hamba tadi. Yang kedua, hendaklah seseorang yang ditimpa musibah tahu bahwa ayya'lama anna dunya daru ibtila'in wa qurbin. Sesungguhnya dunia ini memang tempat ujian, bukan tempat bernikmat-nikmat dan bersenang-senang. Pasti ada dalam kehidupan ini ujian yang harus dihadapinya. Ketiga, ayya'lama bi anal jaza' lan yufida bal yadurrul mar'a fi dinihi wa dunyahu. Hendaklah seseorang yang ditimpa musibah itu tahu dan yakin bahwa kegelisahan, kegundahan, kerisauan, kekhawatiran yang berlebihan sama sekali tidak memberikan faedah dalam menyelesaikan kesedihan itu. Bahkan jauh daripada itu, bal yadurruhu fi dinihi wa dunyahu. Itu sangat berbahaya bagi agama dan dunianya. Yang keempat, ayyuqaddira wujuda ma huwa akbar min tilkal musibah. Ya. Dia membayangkan bahwa dia sebenarnya mendapat ujian yang ringan jika dibandingkan kemudian dengan orang lain yang ditimpa musibah lebih besar daripada dirinya. Yang kelima adalah ayyanzura fi halin man ibtala bimithli hadza al-bala fasabar. Hendaklah dia melihat orang-orang yang ditimpa musibah yang sama dengan dirinya,
dan dia orang itu bersabar atas musibah yang menimpanya. Dan pada saat kita melihat orang bersabar, maka dan kita meniru kesabarannya, maka kita akan terasa ringan mendapatkan musibah itu. Yang kelima, ayanzura fi hali man ibtuliya bi aktsar min hadzal bala fa yahunu hadza. Yani hendaklah orang yang mendapat musibah itu melihat pada kondisi orang yang ditimpa musibah lebih besar daripada dirinya, ujian lebih besar daripada dirinya, sehingga kemudian tatkala dia melihat bahwa musibah yang menimpanya lebih kecil, lebih rendah, tidak lebih besar dari apa yang dialami orang lain, maka dia akan merasa ringan menghadapi ujian yang dihadapinya. Oh, itu lebih besar dari lebih besar ujiannya dari saya. Oh, itu lebih berat ujiannya dari saya, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, ayarjual khalaf minallahi subhanahu wa ta'ala. Hendaklah tatkala kita mendapatkan musibah, ya, maka hendaklah kita berharap mendapatkan ganti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Allah tatkala mencabut sesuatu dari kita, maka Allah pasti mengganti yang lebih baik apabila kita benar menyikapinya. Kemudian ayatlubal ajra bihamdi abai as-sabr. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan pahala dari kesabaran yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang tertimpa musibah itu. Kemudian tatkala kita melihat ganjaran itu, ya berharap ganjaran, maka hendaklah kita melihat pada fadilah atau keutamaan sabar, kemudian ganjaran bagi orang yang bersabar, kemudian bagaimana perjalanan mereka menghadapi ujian itu, sehingga kemudian apabila kita telah sabar menghadapi ujian itu dan kita terus naik dalam derajat, dalam pendakian spiritual kita, sampai dari sabar kemudian kita naik ke syukur, kemudian naik ke tawakal, kemudian pada ujungnya kita naik pada ridho, maka itulah yang paling afdal. Yang ke-9, ayanzura ila ma huwa fihi min ni'amin hurima minha al-katsirun. Ya, jangan sampai ketika kita mendapat musibah hanya musibahnya saja yang dilihat, tetapi hendaklah kita melihat nikmat-nikmat yang ada pada kita semua. Dan ternyata banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan. Sehingga Masya Allah, Alhamdulillah, saya ini masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya, sementara orang lain tidak memiliki apa yang saya miliki. Dengan demikian, maka perasaan kita menjadi lebih ringan, perasaan kita menjadi lebih lapang, karena ternyata kita masih banyak nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yang tidak diterima dan tidak didapatkan oleh orang lain. Kemudian yang ke-10, alla yastaslim al-ihbat alladhi qad yashabul musibah. Jangan sampai tatkala kita mendapatkan musibah terlanda oleh putus asa, ya. Oleh putus asa sehingga kemudian kita tidak bisa bangkit, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa karena kita merasa lemas untuk melakukan sesuatu yang berguna dalam kehidupan kita. Yang ke-11, ayya'lam annahu kaifajar al-qada'u fa huwa khairun lahu. Dan dia tahu bahwa tatkala qada, takdir telah menimpa dirinya, maka hendaklah dia tahu dan sadar bahwa sungguhnya itu adalah sesuatu yang lebih baik untuknya. Ke-13, ayya'lam annahu mamluk wa laysa lil mamluki fi nafsi syai'. Adalah dia tahu dan sadar bahwa dia adalah seorang hamba, mamluk, ya, yang dikuasai. Laisal malik, dia bukan penguasa. Ada penguasa di situ, yakni Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan, yang melakukan apa yang dia suka, karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, sang penguasa, dan kitalah yang dikuasai, maka kita tidak memiliki apa-apa, kekuasaan apa-apa untuk melakukan di luar otoritas yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang ke-14, ayu'atiba nafsahu indal jaza. Tatkala kita, nafsu kita, diri kita
tertimpa oleh kegelisahan, maka kita harus mengatakan pada nafsu kita, pada jiwa kita, ya jangan begitu kamu itu. Kita mengatakan padanya bahwa bala itu sesuatu yang pasti kita dapatkan, pasti kita alami, sehingga tatkala guncangan jiwa kita besar, maka katakan jangan sedih kamu itu, karena sesungguhnya ini bala itu, ibtila itu, ujian itu sesuatu yang memang harus dialami atau pasti dialami seorang hamba, ya. Hasiban nasu itraka ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka, berimajinasi, bahkan dia mengatakan beriman kemudian tidak ada ujian, tidak ada cobaan. Yang terakhir, ayya'lama, ini luar biasa ya, ayya'lama annal masaib tudhibu 'anil insani kathiran min adwa'il kibr wal 'ujub wal far'ana wa qaswatil qalb. Ini subhanallah, saya ulangi ya. Ayya'lama annal masaiba tudhibu 'anil insani kathiran min adwa'il kibr wal ujub wal far'ana wa qaswatil qalb. Sesungguhnya seorang hendaklah tahu bahwa musibah-musibah yang dideritanya, yang dialaminya, yang dijalaninya, tudhib al-insan kathiran, menghilangkan al-insan kathiran, penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya. Misalnya penyakit kiber, tatkala dia ditimpa musibah berarti dia tidak bisa untuk bersombong-sombong lagi. Kedua, al-ujub, merasa ya ini antara ujub dan kiber ini sesaudara ya, sesaudara. Bahkan ujub itu mungkin lebih awal, kemudian tatkala ujubnya lebih volumenya besar, kemudian menjadi kiber, takabur ya. Takabur itu sifatnya keluar, kalau ujub itu sifatnya ke dalam. Dia merasa sangat berharga, merasa sangat prestise, merasa pokoknya dia merasa. Tapi tatkala terungkap kepada orang, maka kadang-kala dia dan kadang bersifat tindakan, maka itulah disebut dengan al-kibr ya. Wal far'anah, sifat-sifat kefir'aunan mungkin kata Syalmistri ini. Jadi ya Fir'aun itu kan orang yang sombong memang ya, maka disebut wal far'anah, sifat Fir'aun ya, yang menganggap sampai dirinya sebagai Tuhan, sebagai ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, dan seterusnya. Wa qaswatil qalb, bagi tatkala seorang ditimpa musibah, maka biasanya melelehlah karat-karat hatinya itu menjadi luntur, menjadi meleleh, karena ternyata selama ini dia hatinya keras karena tidak pernah ditimpa musibah. Pemirsa rahimakumullah, yang mungkin bisa kita ambil dari kesimpulan dari 15 obat kesedihan ini, obat kegalauan ini adalah bahwa sesungguhnya kita hendaknya senantiasa tahu bahwa kita tidak memiliki kuasa apa-apa, dan banyak orang yang ditimpa musibah lebih besar dari kita, dan hendaklah kita sabar sebagaimana mereka. Dan kemudian jangan putus asa dalam menghadapi ujian ini, karena banyak orang juga yang mendapatkan musibah sama lebih besar bahkan dari apa yang kita alami ya. Kemudian jadilah orang-orang yang bersabar ya. Kemudian juga melihatlah pada orang-orang yang lebih besar musibahnya dari kita, agar kita bisa bersabar terhadap apa yang menimpa kita semua. Semoga 15 resep ini bisa memberikan penyembuhan pada kita ya, mengobati diri kita tatkala kita mungkin ditimpa oleh musibah, walaupun kita juga minta perlindungan kepada Allah,
agar dihindarkan dari musibah besar yang akan menimpa kita semua. Pemirsa rahimakumullah, semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia, dan kebahagiaan kita itu sa'adatuna fi dakhilina, kebahagiaan kita itu ada dalam jiwa kita bersama zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.